Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika fase C kelas 5 tentang kelipatan persekutuan terkecil atau disingkat KPK. Apa itu kelipatan? Kelipatan adalah hasil kali bilangan dengan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh, kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan apa itu kelipatan persekutuan? Kelipatan persekutuan adalah bilangan kelipatan yang sama antara deretan kelipatan dua buah bilangan atau lebih. Contoh kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 berapa ya? Nah, kita cari kelipatan 2 dulu. Kelipatan 2 ada 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Lalu kelipatan yang sama dari 2 dan 3 ada 6 sama-sama ada ya. Kemudian 12 juga ada. Ada berapa lagi? Ya, 18. Kemudian 24 juga sama. Nah, inilah yang disebut kelipatan persekutuan. Jadi, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Pasti ada yang sama lagi. Apakah KPK itu? KPK kependekan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah bilangan kelipatan yang sama antara dua buah bilangan atau lebih, yang nilainya paling kecil. Contoh, berapa KPK dari 2 dan 3? Nah, kita tadi sudah mendapatkan kelipatan persekutuan dari angka 2 dan 3 ada berapa saja? Ada 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Kelipatan yang sama dan yang nilainya paling kecil adalah 6. Jadi, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Nah, selanjutnya kita akan menentukan kelipatan bilangan. Cara yang pertama menggunakan tabel bilangan. Contoh, tentukan kelipatan dari 5. 5 ada di sini, kita maju 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan angka 10. Maju 5 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan angka 15. Maju 5 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan angka 20. Maju 5 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan angka 25. Maju 5 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan angka 30. Maju 5 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapat angka 35. Maju 5 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan angka 40. Maju lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan angka 45. Maju 5 langkah lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dapatkan angka 50. Jadi, kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Menentukan kelipatan bilangan cara kedua, yaitu dengan penjumlahan berulang. Contoh, tentukan kelipatan dari 5. Nah, kita pakai cara penjumlahan berulang. Yang pertama ini 5 tambah 5 dapat 10, tambah 5 dapat 15, tambah 5 dapat 20, tambah 5 dapat 25,
tambah 5 dapat 30, tambah 5 dapat 35, tambah 5 dapat 40, tambah 5 lagi dapat 45, dan seterusnya. Jadi kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan seterusnya. Sama ya dengan cara menentukan dengan tabel bilangan tadi, sama. Menentukan kelipatan bilangan cara yang ketiga dengan mengalihkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Contoh, tentukan kelipatan dari 5. Kita kalikan 5 kali 1, hasilnya 5. 5 kali 2, 10. 5 kali 3, 15. 5 kali 4, 20. 5 kali 5, 25. 5 kali 6, 30. 5 kali 7, 35. 5 kali 8, 40. 5 kali 9, 45. 5 kali 10, 50. Dan seterusnya, masih banyak lagi. Jadi kelipatan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, dan seterusnya. Ternyata sama antara cara 1, cara 2, cara 3. Hasilnya sama. Dari 3 macam cara tadi, kalian lebih suka cara yang mana? Cara pertama, menggunakan tabel lebih mudah. Cocok untuk bilangan yang kecil seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetapi kurang efektif untuk bilangan yang besar seperti puluhan, ratusan, dan bilangan besar lainnya. Sedangkan cara yang kedua dan cara yang ketiga menggunakan penjumlahan berulang dan perkalian, meskipun lebih rumit dari cara pertama, tetapi cocok dan efektif untuk semua jenis bilangan, baik bilangan kecil maupun bilangan besar. Ayo kita berlatih sekali lagi. Tentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 5 dan 3. Kelipatan 5 ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Yang sama, 15 sama. Sama lagi, 30, ya sama juga. Jadi kelipatan persekutuan 5 dan 3 adalah 15, 30, dan mungkin ada lagi kalau diteruskan. Nah, sekarang kita tentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 5 dan 3, yaitu yang terkecil antara 15 dan 30, yaitu 15. Jadi KPK-nya adalah 15. Nah, pada musim kemarau seperti saat ini, kita harus rajin merawat tanaman agar bisa tumbuh dengan baik. Ridwan menyiram tanaman setiap 2 hari sekali dan memberi pupuk setiap 6 hari sekali. Jika pada tanggal 25 Agustus 2023, Ridwan menyiram sekaligus memberi pupuk pada tanamannya, maka kapan lagi Ridwan akan menyiram sekaligus memberi pupuk pada tanamannya secara bersamaan lagi? Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, pertama, menentukan KPK dari 2 dan 6. Kemudian, menghitung tanggal menyiram dan memupuk tanaman secara bersamaan dengan menambah tanggal 25 Agustus 2023 dengan hasil bilangan KPK tadi. Ayo kita hitung. Sekarang kita akan mengerjakan. Pertama, menentukan KPK dari 2 dan 6. Kelipatan 2 dahulu kita hitung. Kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan dari angka 2 dan 6 ada, ya ini 6 sama ya, 12, ya sama juga. Kemudian mana lagi yang sama? Yaitu 18 juga sama. Jadi kelipatan persekutuan dari angka 2 dan 6 yang sama adalah 6, 12, 18, dan seterusnya masih ada lagi pasti. Lalu kelipatan persekutuan terkecil dari angka 2 dan 6, yaitu angka 6.
Selanjutnya, kita menghitung tanggal saat menyiram dan memupuk tanaman secara bersamaan dengan menambahkan tanggal 25 Agustus 2023 dengan bilangan KPK tadi. Nah, ini ada kalender bulan Agustus tahun 2023. Kemarin Ridwan menyiram dan memupuk tanggal 25 Agustus 2023. Dan KPK yang kita temukan adalah 6. Maka kita akan melangkah 6 langkah dari tanggal 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita dapatkan angka 31 Agustus. Jadi, waktu paling dekat bagi Ridwan untuk menyiram sekaligus memupuk tanaman secara bersamaan lagi adalah tanggal 25 Agustus 2023 ditambah 6 hari, yaitu tanggal 31 bulan Agustus 2023. Ya, semoga kalian bisa memahami dengan baik. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.